Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Swita Septiawati, Prodi PGMI semester 7. Saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya yang berjudul Analisis Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak di Masa Pandemi COVID-19 atau COVID-19. Pendahuluan, di saat ini disibukkan dengan munculnya virus corona atau COVID-19, terhitung pada tanggal 26 Mei 2020. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, diantaranya adalah dengan mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang berakibat pada pembatasan berbagai aktivitas, termasuk diantaranya sekolah. Sementara itu, aktivitas belajar dari rumah secara resmi dikeluarkan melalui surat edaran Mendikbud nomor 36962 per MPK TTA HK 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus. Kebijakan ini memaksa guru murid untuk tetap bekerja dan belajar dari rumah, dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi. Kebijakan ini tentunya tidak hanya berdampak pada relasi guru dan murid selama BDR, namun juga pentingnya optimalisasi peran orang tua dalam pelaksanaan ini. Peran orang tua dalam mendampingi kesuksesan anak selama belajar di rumah menjadi sangat sentral. Sekaitan dengan hal tersebut, WHO 2020 merilis berbagai panduan bagi orang tua dalam mendampingi putra-putri selama pandemi ini berlangsung, yang meliputi tips pengasuhan agar lebih positif dan konstruktif dalam mendampingi anak selama beraktivitas di rumah. Orang tua pada awalnya berperan dalam mendampingi sikap serta keterampilan yang mendasar, seperti pendidik agama untuk patuh terhadap aturan dan pembiasaan yang baik. Namun, perannya menjadi meluas, yaitu sebagai pendamping pendidik. Akademi Prabawani menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua dan masyarakat sekitar, tidak hanya tanggung jawab lembaga pendidikan saja. Berbicara tentang peran orang tua tidak lepas dari keluarga, menyatakan bahwa keluarga dilihat dari fungsinya, yakni memiliki tugas dan fungsi perawatan, dukungan emosi dan materi, serta pemenuhan peranan tertentu. Latar belakang paparan orang tua di atas lebih banyak dianalisis saat sebelum terjadi pandemi, yang mana lebih menekankan pada pengasuhan dan perawatan, sementara pendidik akademik lebih banyak diarahkan pada pihak sekolah. Sementara itu, penelitian yang terkait dengan peran orang tua terjadi pandemi belum banyak dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, kajian dalam penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan untuk memahami bagaimana sebenarnya peran orang tua dalam mendampingi putra-putrinya saat terjadi pandemi COVID-19, termasuk diantaranya saat mendampingi anak belajar di rumah. Metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu desain penelitian yang digunakan untuk mengungkap secara lebih rinci dan komprehensif sebagai situasi dari objek yang dianalisis. Al-Wasilah 2002
Yin 2003 menyatakan bahwa studi kasus sangat sesuai untuk menjawab pertanyaan bagaimana, karena jenis pertanyaan seperti ini akan mengeksplorasi data lebih dalam. Hal ini penelitian menganalisis peran orang tua mengenai peran mereka dalam mendampingi anak selama pandemi COVID-19 terjadi. Subjek dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak usia dini dan usia sekolah dasar dengan jumlah 9 orang, 3 ayah, 6 ibu. Teknik pengumpulan data yang menggunakan adalah wawancara, dan data dianalisis dengan menggunakan tematik, yaitu teknik analisis yang menekankan pada penyusunan coding dengan mengacu pada pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, sehingga teman-teman yang tersusun sesuai dengan pertanyaan penelitian tersebut dan menjadi acuan dalam memaparkan fenomena yang terjadi. Herianto 2018 secara lebih rinci paparan alur penelitian dengan dilihat pada gambar 1 di bawah ini. Alur penelitian, hasil dan pembahasan. Peristiwa pandemi COVID-19 yang terjadi di hampir seluruh dunia ini menunjukkan semakin pentingnya peran keluarga dalam mengasuh, merawat, dan juga mendidik anak. Peristiwa ini mengembalikan fungsi awal keluarga sebagai pusat segala kegiatan, tempat terjadinya pendidikan yang utama untuk anak, sebagaimana dipaparkan oleh salah satu orang tua di bawah ini. Ia mengembalikan fungsi awal keluarga sebagai tempat pusat segala kegiatan. Ia mengembalikan kebersamaan, keakraban. Kutipan wawancara SP. Keluarga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anak, yang merupakan tempat utama dan pertama dalam memulai kehidupannya. Di dalam keluarga ini, agama, moral, serta sosial dapat dilakukan lebih efektif ketimbang dilakukan di institusi lainnya. Temuan dan penelitian. Menurut Garaha 27, perilaku orang tua yang selalu memberikan pengertian dan latihan pada anak tentang kebersihan dan kerapihan akan dapat menjadi anak selalu menjaga kebersihan diri, tidak mengingatkan untuk menjaga pola hidup sehat. Peran orang tua juga adalah untuk menjaga dan memastikan agar anak tetap sehat, serta memastikan bahwa anak menerapkan pola hidup sehat dengan benar. Octaviani et al. 2017 menyatakan bahwa orang tua memberikan kasih sayang kepada anaknya yang tidak hanya pendidikan dan kepercayaan, tetapi juga penting untuk mengontrol perkembangan anaknya. Seperti yang kita tahu, anak bisa lebih cepat belajar dengan meniru, sehingga penting keteladanan dan pembiasaan yang diberikan oleh penjaganya. Kasusnya orang tua, hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Ihsani dan Santoso 2020 bahwa peran orang tua di rumah sangatlah penting dalam memberikan edukasi kepada anak untuk selalu menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan setelah beraktivitas di luar. Hal tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai kebersihan lingkungan. Selain itu, peran orang tua untuk memastikan anak mengkonsumsi makanan yang bergizi, tidur teratur, rajin mencuci tangan, dan aktif bermain. Kesimpulan,
Simpulan hasil peneliti menunjukkan bahwa secara umum peran orang tua yang muncul selama pandemi COVID-19 adalah sebagai pembimbing, pendidik, penjaga, pengembang, dan pengawas, dan secara spesifik menunjukkan bahwa peran orang tua adalah menjaga dan memastikan anak untuk menerapkan hidup bersih dan sehat, mendampingi anak dan mengajarkan tugas sekolah, melakukan kegiatan bersama selama di rumah, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak, menjalin komunikasi yang intens dengan anak, bermain bersama anak, menjadi role model bagi anak, memberikan pengawasan pada anggota keluarga, menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga, dan membimbing dan memotivasi anak, memberikan edukasi, memelihara nilai keagamaan, melakukan variasi dan inovasi kegiatan di rumah. Baiklah, cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.